pasti sudah tidak sabaran mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita bertemu kembali di hari Minggu pagi ini. Ya, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, bahkan kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, ada di sekolah minggu, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke, baiklah. Kita akan awali ibadah kita dengan saat teduh. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita minta pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Baik, ada di sekolah minggu pasti tahu dong siapa Daud, Raja Daud, tahu ya? Nah, Raja Daud itu adalah raja yang suka memuji Tuhan, suka bernyanyi buat Tuhan. Dan satu lagi hal yang harus kita pelajari dari Daud adalah ketika dia bernyanyi, ketika dia memuji Tuhan, dia selalu menari buat Tuhan. Daud tidak pernah malu-malu untuk menari buat Tuhan karena Daud tahu semuanya yang diperoleh dari Daud, berkat daripada yang ada pada Daud itu adalah diperoleh daripada Tuhan. Karena itu Daud senantiasa bernyanyi buat Tuhan, memuji Tuhan, bahkan menari buat Tuhan. Baik, di sekolah minggu hari ini kita juga akan bernyanyi dan menari buat Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita, Bila Roh Allah Ada. Sambil bernyanyi kita ikuti gerakan daripada lawas-lawas sekolah minggu ya. Ayo semuanya kita bangkit berdiri. Kita semangat memuji Tuhan, kita semangat datang kepada Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi ya, jangan lupa ya gerakannya. Ayo. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ayo semua menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekarang kita katakan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari. Sekali lagi katakan ku kan menari. Seperti Daud menari. Haleluya. Adik-adik, semuanya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami datang saat ini ke hadapan Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Walaupun minggu demi minggu kami lewati, kami harus beribadah di dalam rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tetap bersyukur, dan tetap bersyukur kami masih boleh diberi kesehatan, sehingga kami masih boleh diperbolehkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh memuji Tuhan, mereka akan sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, berkati setiap anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, bahkan yang di rumah mereka masing-masing Tuhan. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, senantiasa Tuhan berikan rasa sukacita Tuhan, walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, mereka tidak boleh keluar rumah,
Mereka tidak boleh bersekolah Tuhan, mereka tidak boleh berkumpul dengan teman-teman mereka Tuhan, bahkan mereka tidak boleh beribadah di rumah Tuhan, tapi Tuhan tetap berikan sukacita kepada mereka sehingga Tuhan setiap hari demi hari yang mereka lewati Tuhan, mereka senantiasa dalam keadaan sukacita menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengharapan kami hanya kepadamu, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, ada selamat minggu, masih semangat memuji Tuhan. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan satu lagu lagi. Kita mau katakan berani tampil beda. Saat iblis menggoda kita harus tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan mau termakan rayuan dan godaan iblis ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi kita akan pujian ini ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi katakan, ku kuat karena kasih-Nya Tuhan. Ku kuat karena kasih-Nya. Amin, haleluya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Siap-siap. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Haleluya. Pujian nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan sambil mengangkat pujian kita, hujan berkat. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima.
Yo terima. Yo terima. Yo terima. Yo terima. Terima berkat. Yo terima. Yo terima. Yo terima berkat Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Amin. Baik, Adik Sekolah Minggu, sekarang silakan duduk yang rapi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Boksu. Baik, shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat ya? Dan tentu semuanya masih dalam keadaan penuh sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Baik, adik-adik sekolah minggu sekalian, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, ada yang Boksu mau sampaikan. Nanti setelah Boksu bercerita firman Tuhan, Boksu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi intinya Boksu mau buat kuis Alkitab, ya, mau buat kuis tentang cerita firman Tuhan. Jadi buat adik-adik sekolah minggu, duduk yang baik, dengar baik-baik, dan kuis Alkitab yang Boksu ajukan nanti bisa dijawab. Cara menjawabnya seperti ini, dengarkan Boksu ya. Cara menjawab kuis Alkitab yang Boksu ajukan itu dengan cara setelah kebaktian sekolah minggu, bukan pada hari minggunya, tetapi pada hari Seninnya, seluruh jawaban yang kalian jawab itu dibuat dalam bentuk satu video, lalu kemudian di-send ke WA Contoh Agung ya. Caranya gini, contoh ya. Misalnya Boksu bertanya, yang gampang deh ya, siapakah juru selamat dunia? Jadi nanti di dalam video itu kalian akan menjawab, satu, juru selamat dunia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dua, seperti itu ya dalam bentuk videonya. Terus Boksu ada usulnya gini, kalau misalnya dalam satu rumah ada kakak beradik, contoh misalnya Boksu kasih contoh itu seperti Vivian dan Dwi. Ada Vivian, ada Dwi, ada Meme. Nah, supaya mamanya nggak repot, tetap dalam satu video. Contohnya Vivian jawab nomor 1, Dwi-nya jawab nomor 2, nomor 3-nya si Meme. Walaupun Meme nanti nggak bilang apa ya, contohnya kayak gitu ya. Jadi nanti beberapa pertanyaannya dibuat dalam satu video, lalu kemudian dikirim ke WA-nya Contoh Agung, tetapi pada hari Senin. Setiap pertanyaan yang dijawab bernilai 5 poin. Nah, 5 poin berarti kalau jawaban yang benar dapat 5 poin, berarti kalian akan mendapatkan 5 kupon domba. Ya, 5 kupon domba. Bayangin kalau misalnya ada 5 pertanyaan, kalian bisa mendapatkan berapa? 25 kupon domba. Dan rencananya tukar kupon domba masih ada loh, dan masih ingat, masih banyak hadiah-hadiah menarik. Jadi kumpulkan poin kupon dombanya sebanyak-banyaknya. Salah satunya lewat menjawab pertanyaan cerita firman Tuhan yang hari ini Boksu sampaikan. Oke ya, sudah jelas ya? Kalau belum jelas nanti bisa tanya Boksu ya lewat WA. Oke deh, Boksu akan bercerita dulu. Sebelum bercerita, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Hamba percaya mereka semua dalam keadaan penuh sukacita ketika menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan pada hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada mereka melalui firman Tuhan, mengajak anak-anak sekolah minggu semakin sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan, semakin menjadi anak yang lebih baik, anak yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, hari ini Boksu mau cerita, judulnya Nilai Sebuah Kejujuran. Ya, nilai sebuah kejujuran. Nah, ceritanya gini, adik-adik sekolah minggu, tentu kalian mungkin ada yang tahu ya, seorang presiden Amerika Serikat yang pertama. Seorang presiden Amerika Serikat yang pertama terkenal oleh karena dia seorang yang memiliki karakter
yang baik, karakter yang jujur, karakter yang terhormat sampai akhir hidupnya. Dia adalah George Washington. George Washington, presiden pertama di Amerika Serikat pada saat itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, Bosu gak akan cerita George Washington yang besar, tetapi Bosu menceritakan kisah masa kecil George Washington pada saat itu. Nah, ceritanya begini. Suatu ketika George Washington mendapatkan hadiah sebuah kapak baru. Nah, sebuah kapak baru, dan dia sangat menyukai kapak barunya ini, adik-adik sekolah minggu. Sangat suka. Setiap hari dia memainkan kapak barunya. Tenang, kapak barunya tidak terbuat dari bahan besi, bukan. Tetapi kapak barunya ini memang sangat bagus sekali. Sangat bagus, dia memainkan kapak barunya setiap hari. Nah, adik-adik sekolah minggu, papanya George Washington, yaitu Tuan Washington, punya banyak pohon di halaman pekarangan rumah mereka. Banyak sekali pohon-pohon buahnya. Ada salah satu pohon kesukaan Papa George Washington, yaitu sebuah pohon ceri, dan buah cerinya ini sangat bagus sekali, sangat manis sekali kalau panen. Lalu kemudian papanya selalu berpesan kepada George, ingat ya, rawat pohon ceri ini baik-baik. Kalau sudah berbuah, kita akan menikmati buahnya bersama-sama. Nah, adik-adik, satu ketika George memainkan kapaknya, tiba-tiba terkenal pohon ceri papanya. Pohon cerinya terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Wah, begitu melihat pohon ceri itu terbelah dua, George pun langsung terkejut dan gak bisa ngomong apa-apa. Aduh, celaka. Bagaimana ini? Aduh, gawat. Bagaimana ini? George begitu takut. Nah, sore hari ketika papanya pulang, Papa George melihat pohon cerinya dan dia berteriak dengan keras dan berkata, "George, kesini!" Lalu George datang, jalan pelan-pelan sambil tertunduk. "Ya Papa, kenapa pohon ceri Papa bisa seperti ini?" Lalu George berkata, "Papa, aku gak bisa berbohong sama Papa. Aku benar-benar tidak bisa berbohong. Aku yang membuat pohon itu seperti itu." "Apa?" teriak papanya. "Kau membuat pohon ini rusak?" "Iya Papa, tapi aku tidak sengaja melakukannya Papa. Aku sedang bermain-main dengan kapak baruku dan tiba-tiba kapak baruku membelah dua pohon ceri ini." Waduh, papanya sangat marah. "George, engkau tahu akibat yang kau lakukan? Kalau pohon ceri ini rusak, maka berarti engkau, George, gagal melakukan tugas yang Papa perintahkan kepadamu." "Apa tugas yang Papa perintahkan kepadamu?" "Aku tahu Papa, engkau mengatakan bahwa aku harus merawat pohon ini, dan akhirnya aku yang merusak pohon ini. Dan kau tahu akibat yang kedua?" "Aku tahu Papa, musim semi nanti kita tidak akan bisa menikmati pohon ceri. Maafkan aku Papa, aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Maafkanlah aku Papa." Papa George Washington, Tuan Washington yang tadi marah, dia menarik napas panjang. Lalu kemudian dia memegang pundak George Washington. Dia mengatakan kepadanya, "George, kau memang melakukan kesalahan. Tetapi kau tahu, bagi Papa tetap bangga kepadamu." George bingung, kenapa Papa bangga kepadaku? Tidakkah aku melakukan sebuah kesalahan? Kebanggaan Papa yang pertama adalah bahwa engkau berani mengakui kesalahanmu. Engkau jujur, engkau tidak berdusta, engkau tidak berbohong, engkau jujur mengatakan kesalahanmu. Itu kebanggaan Papa yang pertama. Dan yang kedua, engkau tahu ketika engkau melakukan sebuah kesalahan, engkau meminta maaf kepada Papa. Dua hal yang Papa banggakan kepadamu, George. Ingatlah, bagi Papa
berani jujur mengakui kesalahanmu dan berani meminta maaf, itu lebih berharga daripada papa punya 1 juta pohon di pekarangan halaman ini, daripada papa punya 1 juta pohon ceri di halaman ini. Bagi papa yang engkau lakukan itu yang terbaik. Dan adik-adik sekolah minggu tahu, George mengingat pesan papanya seumur hidupnya. Kalian tahu, George Washington sampai dia tua, ketika dia menjadi seorang presiden, adik-adik sekolah minggu, sampai dia pensiun dari presiden, dia tetap dikenal sebagai seseorang yang memiliki kehormatan. Kenapa dia terhormat? Karena dia melakukan hal yang jujur seumur hidupnya. Dia tidak pernah berbohong. Dia memerintah dengan jujur sebagai seorang presiden. Dan ketika dia meninggal, ketika dia kembali ke rumah Bapa yang di surga, seluruh dunia menangis kehilangan seorang pahlawan kejujuran. Ada di sekolah minggu, inilah kisah tentang George Washington. Kejujuran itu sangat berharga loh adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, ingatlah bahwa ketika engkau mulai bohong, maka ternyata itu adalah sebuah dosa yang engkau lakukan. 1 kali bohong, besok-besoknya bisa bohong lagi. Ada bohong kedua, ada bohong ketiga, ada bohong keempat, dan seterusnya. Dan kau tahu, ingat, akibat dosa, apa yang terjadi akibat dari sebuah dosa? Pertama, engkau akan dikejar-kejar rasa bersalah seumur hidupmu. Dan kalau kita terus berbohong, maka orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Kita tidak akan menjadi seseorang yang terhormat. Jadi orang terhormat bukan karena dia kaya, tetapi orang terhormat karena dia melakukan kejujuran. Dan adik-adik tahu, kalau ada di sekolah minggu jujur, firman Tuhan ada berkata seperti ini. Amsal 2 ayat 7. Ingat ya, Amsal 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Jadi ingatlah, Tuhan selalu menyediakan pertolongan kepada orang yang jujur. Orang yang jujur adalah orang yang disukai Tuhan. Orang yang jujur adalah orang yang disenangi oleh Tuhan Yesus. Mana yang kalian pilih? Mau jadi orang jujur atau mau jadi seseorang yang berbohong? Mau jadi orang yang diberkati Tuhan? Jadilah orang yang jujur. Mau jadi orang yang akan selalu ditolong oleh Tuhan? Lakukanlah firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang jujur. Katakan yes sama kejujuran dan katakan no untuk kebohongan. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, sekarang Bosu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dengar pertanyaannya baik-baik ya. Kalau ada buku catatan, catat juga bolehlah ya. Pertanyaan pertama. Siapa nama Presiden Amerika Serikat yang pertama yang dikenal karena kejujurannya? Tadi Bok sudah cerita ya, orangnya siapa ya? Siapa nama Presiden Amerika Serikat yang pertama yang dikenal karena kejujurannya? Oke, sudah? Sudah tahu jawabannya? Cepet-cepet catat. Yang kedua, siapa nama ayah dari George? Yang tadi Boksu cerita. Nah, tadi Boksu sudah sebutkan loh, nama ayah dari George. Ya, siapa nama ayah dari George? Nah, ini masih nama ya. Pertanyaan ketiga, kesalahan apa yang dilakukan oleh George? Kesalahan apa yang dilakukan oleh George Washington pada saat dia masih kecil? Kesalahan apa yang dia lakukan pada saat dia masih kecil? Oke, ketiga. Pertanyaan keempat. Tadi Boksu ada sebutkan ayat firman Tuhan dari Amsal 2 ayat ke-7. Sebutkan isi dari Amsal 2 ayat ke-7. Ayo, apa? Sebutkan isi dari Amsal 2 ayat ke-7. Dan pertanyaan terakhir, adik-adik, kamu kasih sama Boksu 2 contoh kejujuran yang kamu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Apa contoh kejujuran 2 aja yang kamu bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Gampang ya.
Pertanyaannya gampang, melakukannya kadang susah ya. Oke, tapi tenang aja, Tuhan pasti memampukan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada tertulis ya, jadi bisa kalian lihat ya. Boksu juga nanti akan setelah kebaktian sekolah minggu ini, pertanyaan-pertanyaan kuis Alkitab ini nanti akan Boksu sharekan. Tapi Boksu sharekannya nanti kayaknya selesai kebaktian umum ya. Oke, sekitar jam 1 lah, biar ingat kembali ya, jadi bisa dijawab. Oke deh, Boksu sudah selesai bercerita firman Tuhan, sudah juga memberikan kuis Alkitab. Sekarang tinggal kalian melakukan firman Tuhan dan menjawab kuis Alkitabnya. Oke ya, adik-adik sekolah minggu, sampai jumpa. Ingat, jadilah orang yang jujur. Oke, Tuhan memberkati. Oke, baik, adik-adik sekolah minggu udah mendengarkan cerita firman Tuhan. Luar biasa ya, Joshua Simpton ini luar biasa, sangat luar biasa, cerita yang sangat memberkati bagi diri sendiri dan juga pastinya untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Oke, baik, semuanya kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.